Shen Yuxin memutar matanya ke arah Li Yan dan mengabaikannya. Dia berjongkok dan dengan lembut membelai tikus pemburu harta karun itu. Xiaoba, lihatlah tembok dan kubahnya juga. Cekik, cekik, cekik. Tikus pemburu harta karun itu tiba-tiba menjulurkan cakarnya dan menunjuk ke arah kubah aula sambil mencicit. Li Yan segera mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan melihat satu set lampu kaca berwarna tergantung di kubah. Dia segera melompat, memantul ke sana kemari di dinding di kedua sisi, dan menerkam lampu gantung kaca berwarna itu, sambil tertawa. Haha, harta karun itu milikku. Itu mungkin tidak terjadi. Ye Xuan mengangkat tangannya dan menunjuk ke lampu kaca di kubah, sambil berteriak, pergi. Melolong, bola petir itu melesat bagai kilat, dan dalam sekejap mata ia melewati Li Yan dan melesat menuju lampu kaca. Li Yan mencoba menghentikan bola petir itu dengan tangannya, namun dia tidak berhasil. Bola guntur terbang ke kubah dan menyambar lampu kaca. Ye Xuan mengambil lampu kaca dan mencari kuncinya. Li Yan terjatuh kembali ke tanah, melipat tangannya, dan menatap lampu kaca dengan sangat serius, seolah ingin merebutnya. Titik titik titik, titik titik titik. Ye Xuan memeriksa lampu kaca sambil terus mengawasinya dengan waspada. Lupakan saja, melihat kultivasimu yang begitu rendah, kau tidak akan bisa melewati beberapa level alam rahasia. Aku akan memberimu harta karun level pertama. Aku tidak akan merampoknya. Li Yan mengalami pergumulan psikologis yang hebat, dan akhirnya menghela napas panjang dengan wajah tegas. Kau bisa mengambilnya, tidak apa-apa. Ye Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Lupakan saja, lupakan saja. Tidak ada gunanya menindas seseorang yang berada di level ke-8 alam bela diri spiritual. Li Yan melambaikan tangannya, tampak meremehkan. Tidak apa-apa, kamu benar-benar bisa meraihnya. Itulah yang kau katakan. Li Yan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mengambil lampu kaca. Ye Xuan menggerakkan kakinya dengan teknik stepping guard, melangkah ke samping, dan terus mengamati lampu kaca. Li Yan berseru pelan lalu mengulurkan tangan untuk mengambil lentera itu lagi. Ye Xuan bergerak ke samping lagi dan kembali ke tempat asalnya. Semangat kompetitif Li Yan bangkit, dan dia mencoba meraih lampu kaca dengan kedua tangannya. Ye Xuan terus menatap lampu kaca, dan bergerak maju, mundur, kiri dan kanan bagaikan hantu, dengan cekatan menghindari telapak tangan Li Yan setiap saat. Li Yan semakin terkejut, dan dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mengulurkan kedua tangannya untuk meraih lampu kaca. Kedua lelaki itu saling kejar dan menghindar, bergerak maju mundur ke segala arah, sosok mereka secepat kilat. Semakin sedikit yang bisa dia dapatkan, semakin tidak puas pula Li Yan. Dia tidak menggunakan ilmu bela diri apapun untuk menyerang, dan berusaha sekuat tenaga meraih lampu kaca, namun dia bahkan tidak dapat menyentuh ujung lampu tersebut. Keduanya berebut secangkir teh. Sosok Ye Xuan tiba-tiba berhenti, dan Li Yan mengulurkan tangan dan meraih lampu kaca. Aku berhasil menangkapnya. Li Yan langsung berteriak kegirangan. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Ye Xuan menyerahkan lampu kaca kepadanya, dan mengeluarkan kunci berbentuk bulan sabit dari lampu kaca. Ketika Li Yan melihat kuncinya diambil, dia segera menyadari bahwa lampu kaca itu tidak ditangkap olehnya, tetapi dimasukkan ke tangannya oleh Ye Xuan. Dia sangat tidak yakin, lalu melempar lampu kaca ke belakangnya, dan terus meraih kunci bulan sabit datang lagi. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Ye Xuan berkata sambil langsung memasukkan kunci berbentuk bulan sabit ke lubang kunci di dinding. Retak, retak, dindingnya mundur dan memperlihatkan tangga menuju ke tingkat berikutnya. Pintunya terbuka. Bisakah kau meminjamkanku kuncinya? Kata Li Yan sambil terkekeh. Ye Xuan memegang rantai kunci berbentuk bulan sabit di depannya dan menyeringai, liontin bulan cerah diukir dari batu giok dari kedalaman laut tak berujung. Liontin ini memiliki efek menjernihkan pikiran dan jiwa. Apakah kamu masih ingin meminjamnya? Baiklah, baiklah, ini milikmu, ini milikmu. Melihat triknya ketahuan, Li Yan melambaikan tangannya dan berjalan menuruni tangga terlebih dahulu. Ye Xuan menatap Shen Yuxin dan berkata, liontin Mingyue ini pertama kali ditemukan oleh tikus pemburu harta karunmu. Kamu punya bagian. Setelah kamu meninggalkan alam rahasia, lihat harta apa yang telah kamu peroleh dan kemudian kita bisa membahas bagaimana membaginya. Shen Yuxin mengangguk dan berjalan menuruni tangga sambil menggendong tikus pemburu harta karun. Ye Xuan berjalan kembali, meraih Guo Zitian, dan menyeretnya menuju pintu masuk tangga. Apa yang kau lakukan? Masih banyak harta karun yang belum diambil. Guo Zitian meronta dan berteriak. Harta karun ini palsu. Pintu menuju alam rahasia tingkat kedua terbuka. Cepatlah dan ikuti mereka. Ye Xuan menyeretnya ke alam rahasia tingkat kedua dan menjelaskan dengan santai. Palsu. Guo Zitian terkejut, menatap harta karun di tangannya, dan bertanya dengan ragu, bagaimana mungkin? Ye Xuan mengambil harta itu dari tangannya, melepaskan kekuatannya dan memukulnya. Ah!
Guo Zitian berteriak ketakutan, tetapi dia tertegun setelah berteriak, karena dia terkena harta karun tingkat suci tetapi tidak terluka. Dia mengangkat harta karun tingkat suci lainnya di tangannya, melepaskan kekuatannya dan menyerang dirinya sendiri dengan harta karun itu lagi. Dia bisa merasakan sakitnya, tetapi tidak terluka. Setelah menemukan kekurangannya, dia langsung tersadar, dengan ekspresi kekecewaan luar biasa di wajahnya. Tepat pada saat ini, dia terseret ke tingkat kedua dari alam rahasia. Harta suci di tangannya menampakkan wujud aslinya dan berubah menjadi ranting mati setelah meninggalkan tingkat pertama alam rahasia. Guo Zitian menyaksikan dengan tak berdaya saat harta karun tingkat suci di tangannya berubah dari harta karun emas berkilauan menjadi ranting kering. Matanya melebar, mulutnya terbuka, dan pandangan dunianya runtuh. Dia mencurahkan semua harta suci yang dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Cabang-cabang yang mati, cabang-cabang yang mati, batu-batu yang patah. Semuanya pecah dan berserakan di lantai. Itu benar-benar penipuan. Guo Zitian melihat barang rongsokan yang mengalir keluar dari ring penyimpanan dan sangat marah hingga dia melompat-lompat dan mengumpat, namun kemudian dia tertarik oleh aroma makanan lezat yang tercium dari depan. Ye Xuan menatap ratusan meja berisi berbagai makanan lezat di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Thunderball telah terbang ke meja dan mulai merobek-robek daging panggang yang lezat. Di sebelahnya, Li Yan telah duduk di meja, meraih makanan lezat dan memakannya dengan lahap, sesekali menyesap anggur, sambil berseru bahwa itu sungguh nikmat. Enak sekali, enak sekali. Ini pasti hadiah karena berhasil melewati level pertama alam rahasia. Guo Zitian menghisap ludah yang hendak menetes, lalu berjalan mencari tempat duduk, mengambil sepotong kaki nangui berminyak dan menggigitnya, lalu ekspresi kepuasan luar biasa muncul di wajahnya. Enak sekali, lebih enak dari sebelumnya. Ayo coba. Shen Yuxin menelan ludah, mengangkat roknya, berjalan, dan mencari tempat duduk. Dilihat dari penampilannya, awalnya dia ingin menjaga citra sebagai seorang wanita terhormat, tetapi setelah mencicipi makanan lezat, dia tidak bisa lagi mengendalikan diri. Sembari makan, dia melepaskan semua kantong binatang roh, menumpuknya di atas meja, membukanya satu persatu, lalu melepaskan semua binatang roh yang ada di dalamnya. Semuanya, makanlah dengan cepat dan makanlah secukupnya. Tiba-tiba, puluhan binatang spiritual muncul di seluruh aula, demikian pula berbagai burung, binatang buas, ikan, dan serangga, semuanya menerkam makanan lezat itu dan mulai makan. Sambil makan, Shen Yuxin berbalik dan memanggil Ye Xuan, ayo makan juga. Jangan takut, ini pasti tidak beracun. Kalau memang beracun, 5 binatang beracunku akan mengingatkanku. Ye Xuan mengerutkan kening, berjalan mendekat, mengambil kendi anggur, dan menuangkan seteguk anggur ke dalam mulutnya. Anggur ini lembut dan manis, lebih baik daripada anggur lainnya. Bahkan anggur peri dari Yukuan tidak dapat dibandingkan dengan teko anggur berkualitas ini. Ye Xuan mencicipi sepotong daging monster lagi. Rasanya sangat lezat hingga tak terlukiskan. Langsung terasa di lidah dan benar-benar lezat. Guo Zitian mencicipi makanan lezat di setiap meja. Ketika dia berjalan ke meja yang penuh dengan makanan lezat, dia berseru, daging naga. Kami bahkan punya daging naga. Ayo coba, enak sekali. Di atas meja sepanjang 10 meter di depan Guo Zitian, ada seekor naga utuh yang dipanggang, memancarkan aroma yang begitu kuat hingga tak tertahankan. Li Yan segera menerkamnya, merobek salah satu kaki naga itu, dan menggigitnya dengan keras. Itu sepadan, hidupku sepadan. Pada saat itu, murid-murid batin bergegas masuk satu demi satu dari tangga. 2 murid memegang harta karun tingkat suci dan bertarung saat mereka maju ke tingkat kedua. Begitu mereka memasuki aula lantai 2, harta suci di tangan mereka segera menampakkan wujud asli mereka. Salah satu dari mereka memegang tongkat kayu lapuk, yang lain memegang batu bata pecah, dan mereka saling memukul dengan keras. Adegan itu tidak berbeda dengan perkelahian antar preman jalanan. Saat mereka sedang menghancurkan barang-barang, kedua lelaki itu menyadari apa yang mereka pegang dan tercengang pada saat yang sama, dan ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Namun, mereka segera tertarik dengan makanan lezat di aula lantai 2, bergabung dengan pasukan rakus, dan mulai makan sepuasnya. Pertarungan di lantai pertama alam rahasia hampir berakhir, dan semakin banyak pengikut berdatangan ke aula lantai 2. Banyak murid yang datang saat bertempur, tetapi segera terpikat oleh aroma makanan. Mereka mengesampingkan kebencian mereka dan bergabung dengan pasukan Taoti. Ada ratusan meja berisi makanan lezat di aula lantai 2. Tidak perlu berebut makanan, jadi tidak ada yang berebut. Semua orang hanya fokus makan. Pada akhirnya, hanya 200 orang yang memasuki lantai 2. Saat memperebutkan harta karun di lantai pertama, 100 orang telah diusir dari alam rahasia. Karena pengalaman di alam rahasia tingkat pertama. Meskipun Ye Xuan sedang makan,
dia juga berpikir pada saat yang sama, dan segera menemukan sesuatu yang salah. Sejak makan dimulai, dia telah makan lebih dari 10 piring ayam, bebek, ikan dan daging, dan juga sepotong besar daging naga. Berat total makanan ini melebihi 100 kilogram. Namun, saya tidak merasa kenyang sama sekali. Tidak hanya itu, setelah menyapu meja yang penuh dengan makanan lezat, Lei Qiu terbang kembali dan menggunakan kepalanya untuk mengemis makanan. Ada ratusan meja berisi makanan lezat di aula, tetapi ia tidak memakannya, dan malah berlari kembali untuk meminta lebih. Ye Xuan mulai curiga bahwa makanan lezat ini juga ilusi, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil berbagai daging monster rebus dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tidak dapat berhenti karena makanan itu sangat lezat. Seluruh aula di lantai 2 bagaikan kolam anggur dan daging. 200 orang makan dan minum sepuasnya, tak mampu menahan diri. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menarik Guo Zitian. Guo Zitian memegang erat-erat kaki Nangui besar itu di mulutnya dan menyodorkan sepiring ekor ikan bersisik merah rebus kepadanya, sambil bergumam, makan, makan. Ye Xuan meraih ekor merah bersisik api dan mengunyahnya sambil berpikir. Jika tingkat pertama alam rahasia Buddha menguji keserakahan, maka tingkat kedua harus menguji nafsu makan. Ye Xuan mengunyah ikan itu perlahan di mulutnya. Meskipun dia sudah menduga bahwa makanan itu adalah ilusi, rasa ikan itu terlalu nyata dan lezat sehingga tidak tampak seperti sesuatu dari dunia manusia. Meskipun aku tahu itu palsu, aku tetap ingin memakannya. Ye Xuan menyesap anggurnya, lalu mengulurkan tangan dan menarik Shen Yuxin ke sisi lain, dan bertanya apakah kamu tidak menemukan apapun. Shen Yuxin memegang sepiring kue dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil bergumam, aku sudah menemukannya. Dia menelan kue itu, menunjuk ke pot bunga di depannya, dan berkata, saya menemukannya ketika saya melihat bunga karnivora itu tidak memakan apapun. Tapi ini sangat lezat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memasukkan sepotong kue lagi ke dalam mulutnya, lalu menjelaskan, bunga karnivora tidak memiliki indera penciuman atau perasa, jadi ia tidak dapat merasakan kelezatan makanan. Namun, ia akan memakan daging apapun. Jika ia tidak memakannya, berarti daging monster yang lezat ini bukanlah daging sama sekali. Kebenarannya akan segera terungkap. Ye Xuan berkata pada dirinya sendiri ribuan kali dalam hatinya, jangan memakannya. Jangan memakannya, itu semua palsu. Namun, dia menahan diri lagi, dan akhirnya mengambil buah roh ungu dan menggigitnya. Jus buah yang manis itu langsung memenuhi mulutnya, dan rasanya begitu lezat hingga dia ingin menelan lidahnya. Meskipun aku tahu itu palsu, aku tetap tidak bisa menahan keinginan untuk memakannya. Makanan dan adalah kodrat manusia. Sepertinya tidak ada yang bisa menghindari kenikmatan semacam ini. Shen Yuxin menjejali mulutnya dengan kue kering. Sambil mengunyah, dia bergumam, sebenarnya, yang palsu lebih menarik. Rasanya enak dan tidak membuat Anda gemuk. Ini sungguh tidak bisa ditolak. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menarik Guo Zitian lagi sambil berkata, makanannya palsu, jangan dimakan. Aku mendengar semua yang kau katakan, dan aku tahu itu semua palsu, tetapi aku tetap ingin memakannya. Aku tidak akan kenyang tidak peduli berapa banyak aku makan, aku bisa terus makan, dan aku lebih suka makan sampai aku mati. Guo Zitian mengunyah kaki Nangui itu dan menolak untuk melepaskannya. Ini bukan solusi. Ye Xuan sedang memikirkan cara untuk menahan diri dari makanan lezat itu. Ia mencoba memejamkan mata dan membayangkan makanan lezat itu sebagai hal yang paling menjijikkan di dunia. Namun, saat aroma masakan lezat tercium di hidung saya, imajinasi itu langsung hancur. Ye Xuan hanya mencubit hidungnya, menutup matanya, dan akhirnya terbebas dari godaan makanan lezat. Cubit hidungmu. Selama kamu tidak bisa mencium baunya, kamu bisa bebas. Shen Yuxin menelan potongan kue terakhir, mencubit hidungnya, dan ingin meraih makanan beberapa kali. Setelah perjuangan mental yang panjang, dia berdiri, membalikkan badan, dan berhenti melihat makanan. Ye Xuan menarik Guo Zitian lagi dan berkata, tutup hidungmu dan berhenti makan. Guo Zitian menoleh dan melihat ke atas, berkata, kultivasiku sangat rendah, aku datang ke sini hanya untuk ikut bersenang-senang, dan aku tidak bisa bertahan beberapa level. Lebih baik menikmati makanan terlezat di dunia di sini sampai akhir alam rahasia. Itu sepadan. Melihat keseriusannya, Ye Xuan tidak memaksanya lagi. Dia melihat sekeliling, mencoba mencari cara untuk mencapai tingkat berikutnya dari alam rahasia. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menemukan pintu masuk ke tingkat berikutnya? Suara Lian tiba-tiba datang dari belakang. Ye Xuan menoleh ke belakang, mengerutkan kening dan berkata, kamu juga tidak mau makan. Lian mengacungkan jempol dan memuji menjepit hidung adalah cara yang bagus. Jika Anda tidak bisa mencium aromanya, Anda bisa menahannya. Wah, tiba-tiba, suara ledakan tinju terdengar di aula.
Dua orang murid bertarung dengan sengit untuk memperebutkan potongan daging naga terakhir, dan satu pukulan membalikkan lebih dari selusin meja makanan lesat. Para pengikut Yesus yang sedang berpesta di lebih dari selusin meja menjadi marah ketika mereka melihat makanan lezat itu terbalik, dan mereka semua mengambil tindakan. Keributan pun pecah dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Sen Yuxin menyumpal lubang hidung tikus pemburu harta karun itu dengan dua potong kain, mendorongnya, dan memerintahkan cari harta karun dan kuncinya di sini. Tikus pemburu harta karun itu melihat sekeliling dan menggosok-gosok tangannya, lalu segera melompat ke atas meja untuk memakan makanan lezat itu. Sen Yuxin segera mengambilnya dan berkata, "Sudah kubilang, cari harta karun dan kuncinya." Namun begitu Anda melepaskannya, tikus pemburu harta karun itu kembali menyelam ke tumpukan makanan lezat itu. Sen Yuxin tidak punya pilihan selain menyerah, merentangkan tangannya dan berkata, "Xiao Ba tidak berguna." Hidungnya tersumbat, dia kehilangan indera penciumannya dan sulit menemukan harta karun. Ilusi alam rahasia ini benar-benar mengerikan. Bahkan makhluk roh pun tidak dapat menahan godaan makanan lesat. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Yesuan berjalan di sepanjang dinding aula, mengetuk dengan tangannya, mencari kemungkinan mekanisme. Sen Yuxin melihat ke arah lain. Pertarungan di aula itu sangat aneh. Beberapa murid tiba-tiba berhenti berkelahi, mengambil sepotong daging monster dan mulai mengunyahnya. Ketika mereka merasa terganggu, mereka akan menyerang lagi dengan marah. Bukalah mata yang mematahkan delusi. Yesuan membuka mata kebenaran dan mengamati sekelilingnya. Ia segera menemukan beberapa titik cahaya spiritual di dinding utara, samar-samar membentuk formasi sederhana. Yesuan berjalan mendekat dan menembakkan aliran energi sejati ke arah dinding. Energi sejati mengalir ke dalam formasi tersebut, dan dinding-dindingnya mundur, memperlihatkan sebuah ruangan batu. Terdapat suatu formasi di tanah ruang batu. Yesuan memperhatikan dengan saksama dan samar-samar dapat melihat bahwa itu adalah susunan teleportasi, yang seharusnya digunakan untuk berteleportasi ke tingkat berikutnya dari alam rahasia. Bagus, bagus. Aku rasa kau jenius dalam memecahkan mekanisme. Lian segera melintas di depannya, mengacungkan jempol, dan melangkah masuk ke ruang batu terlebih dahulu, mengetuk dinding dan lantai untuk mencari harta karun. Sen Yuxin juga buru-buru memasukkan semua binatang roh ke dalam tas binatang roh, menghitungnya, dan memastikan tidak ada yang hilang. Dia juga berlari cepat dan bertanya, formasi macam apa ini? Apakah ini untuk teleportasi ke tingkat berikutnya dari alam rahasia? Seharusnya begitu. Yesuan bersiul dan memanggil Lei Qiu kembali. Di mana harta karunnya? Di mana harta karunnya? Lian masih mengetuk-ngetuk dinding, mencari harta karun di lantai 2. Titik titik titik. Titik titik titik. Lei Qiu berjongkok di kotak pedang di belakang Yesuan dan bersendawa-bersendawa. Sen Yuxin juga melihat sekeliling dan bertanya, apakah kamu menemukan harta karun di lantai 2? Yesuan mengulurkan tangan dan menyentuh bola petir di belakangnya, lalu berkata sambil tersenyum sudah dimakan. Apa? Lian langsung berteriak, apa itu? Siapa yang memakannya? Saat saya makan Huhaisai tadi, saya melihat Lei Qiu memakan sepotong dendeng yang keras. Saya mematahkan sepotong dan mencicipinya. Dendeng itu kering dan rasanya tidak enak. Awalnya saya tidak begitu memperhatikannya, tetapi ketika saya menyadari bahwa makanan lezat di sini hanyalah ilusi, saya pikir ada yang salah dengan dendeng keras itu. Ada 100 meja berisi makanan lezat di aula, dan semuanya sangat lezat sehingga tidak dapat ditolak. Mengapa ada dendeng yang buruk? Sen Yuxin segera mengerti maksudmu, ada sepotong daging monster asli yang dicampur dengan makanan lezat itu. Lian segera bergegas, meraih bola petir itu dan mengguncangnya dengan kuat, sambil berkata dengan marah, apa yang kamu makan? Keluarkan saja. Melolong. Bola petir itu berteriak marah dan melepaskan petir yang membakar telapak tangan Lian sambil mengeluarkan suara berderak. Lian melepaskan tangannya dan berkata dengan marah, daging monster macam apa yang bisa digunakan sebagai hadiah untuk lantai kedua? Mungkin itu benar-benar daging naga. Yesuan mengangkat bahu dan menebak. Sen Yuxin mengulurkan tangan dan menyentuh bola petir itu, lalu berkata sambil tersenyum, kalau itu daging naga, binatang rohnya bisa bertumbuh setelah memakannya, setidaknya bisa naik 1 tingkat. Hadiah yang bagus itu dimakan oleh binatang buas. Sungguh sia-sia. Ayo cepat ke level berikutnya. Bagaimana cara mengaktifkan susunan teleportasi? Cepat, Lian berkata tanpa daya, sambil menutupi dahinya. Tepat saat mereka bertiga bersiap mengaktifkan susunan teleportasi. Orang lain muncul di depan ruang batu, dia adalah Pei Shaoling. Pei Shaoling tampak sangat tidak senang. Ia melirik ketiga orang itu dan mendengus dingin, aku tidak menyangka ada orang yang bisa bangun lebih awal dariku. Lian bertanya dengan rasa ingin tahu, Pei Shaoling, bagaimana kamu bisa lolos dari godaan makanan lezat? Gampang, cukup masukkan rumput rami beracun ke dalam mulutmu untuk membuat lidahmu mati rasa.
Dengan begitu, kamu tidak akan terpengaruh oleh makanan lesat itu. Pei Shaoling menyeringai dengan ekspresi kejam. Bahkan meminum racun saja sudah cukup kejam. Jika kau ingin melakukan hal-hal hebat, kau harus bersikap keras pada dirimu sendiri. Pei Shaoling berjalan ke dalam ruang batu, menunjuk ke arah Ye Xuan, dan berteriak, kau, keluar. Mata Ye Xuan menjadi gelap dan dia hendak berbicara. Li Yan tiba-tiba berhenti di depan dan berkata sambil tersenyum, orang ini ahli dalam memecahkan mekanisme. Aku akan melindunginya. Li Yan, jangan pikir aku tidak berani menyerangmu. Pei Shaoling mendengus dingin. Jika kau ingin bertarung, mulailah saja. Apa yang kau takutkan? Li Yan mengepalkan tinjunya dan membuat gerakan awal Earth Dragon Fist. Ia sama sekali tidak takut pada Pei Shaoling. Pei Shaoling menyipitkan matanya sedikit, energi sejatinya beredar, dan kekuatannya meledak, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak bergerak. Dia mendengus dingin, kita baru mencapai alam rahasia tingkat kedua, tidak perlu membuang-buang energi di sini. Tunggu sampai kita mencapai alam rahasia tingkat yang lebih tinggi, kamu tunggu. Tunggu saja. Li Yan tersenyum, tidak merasakan tekanan sama sekali. Pada saat ini, beberapa murid lainnya terbangun dan berjalan memasuki ruang batu. Shen Yuxin mempelajarinya sejenak, lalu menyuntikkan esensi sejatinya ke dalamnya untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Tanah segera memancarkan cahaya, dan pola cahaya formasi itu menyebar, bahkan meluas ke dinding, dan akhirnya bahkan bagian atasnya pun ditutupi dengan pola cahaya formasi itu. Cahaya formasi itu menjadi semakin terang, meliputi semua orang. Dengan kilatan cahaya, semua orang di ruang batu menghilang pada saat yang sama. Momen berikutnya, Ye Xuan mendapati dirinya di aula lain, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya. Shen Yuxin, Li Yan dan lainnya hilang. Tepat pada saat itu, musik drum terdengar di aula. Dua tim penari dengan figur yang mempesona dan para sebab bidadari berjalan keluar dari bagian belakang aula, menari sembari berjalan, bernyanyi dan menari dengan gemulai, dengan bunga teratai yang bermekaran di setiap langkah. Dua tim penari datang di depan Ye Xuan, menari dalam berbagai postur anggun, mengelilingi Ye Xuan di tengah. Penari itu mengenakan kerudung tipis, dan kulitnya yang lembut terlihat samar-samar di balik kerudung itu, bahkan bagian paling pribadinya pun terlihat samar-samar. Pemandangan yang begitu indah langsung membuat darah orang mendidih. Para penari mengelilingi Ye Xuan, perlahan berjalan ke singgasana di aula dan duduk, lalu melangkah ke atas panggung dan terus menari. Para penari membentuk lingkaran bunga, yang mekar keluar lapis demi lapis. Saat lapisan bunga terakhir mekar, seorang wanita muncul di tengahnya. Wanita itu memetik senar sitar dengan lembut, lalu terdengarlah bunyi-bunyian indah, masing-masing bunyi sedap didengar dan merdu. Saat wanita ini muncul, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Sungguh indah, dan indahnya pas sekali. Ada sedikit pesona dalam keanggunan dan kehalusannya, sedikit kelucuan dalam pesonanya, dan sedikit kelembutan dalam kelucuannya. Ye Xuan membuka matanya lebar-lebar dan menatap wanita itu, mencoba melihat dengan jelas siapa dia, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi tidak dapat mengenali siapa dia. Perasaan keintiman ini menyentuh hati. Jantung Ye Xuan berdebar kencang, dan dia akhirnya mengerti apa arti cinta pada pandangan pertama. Sepertinya wanita ini dilahirkan untuk memuaskan semua keinginannya, dan setiap aspek dirinya sesuai dengan fantasinya. Setelah wanita itu selesai memainkan piano, dia perlahan berdiri dan memimpin sekelompok penari ke arah Ye Xuan, dan mereka berkumpul di sekelilingnya. Wanita itu duduk di pelukan Ye Xuan, mata mereka bertemu, matanya menawan dan indah, begitu indahnya hingga membuat orang terpesona. Para penari itu tertawa cekikikan dan mengulurkan tangan untuk melepaskan pakaian Ye Xuan. Satu persatu, tubuh mereka yang halus mencondong ke depan, sendewanya begitu lembut sehingga orang-orang ingin tenggelam di dalamnya. Ye Xuan memejamkan matanya dan memaksa dirinya untuk memikirkan masalah itu. Apakah ini tingkat ketiga dari alam rahasia? Mengapa muncul wanita secantik itu? Ye Xuan langsung berpikir bahwa ini mungkin ujian tingkat ketiga dari alam rahasia. Tingkat pertama alam rahasia Futu merupakan ujian keserakahan, dan tingkat kedua merupakan ujian nafsu makan. Lalu ujian tingkat ketiga adalah nafsu. Walaupun kita tahu ini adalah ujian dari alam rahasia Buddha, tetap saja sulit untuk menolaknya. Wanita ini begitu cantik sehingga saat aku memejamkan mata, wajahnya yang menawan akan muncul dalam pikiranku. Dia begitu cantik sehingga orang ingin jatuh ke surga yang lembut ini dan tidak pernah bangun lagi. Ada wanita-wanita cantik bagaikan awan di sekelilingnya, gunung-gunung hijau dan bukit-bukit yang subur, dan masing-masing tubuh halus mereka lembut dan memikat, dengan sendewa lembut dan halus yang membuat orang tidak bisa berhenti. Ye Xuan sangat senang karena dia masih bisa berpikir, dan tahu bahwa apa yang dilihatnya semuanya hanyalah ilusi. Raja, Rajaku, panggilan manis dan lengket itu seakan mampu merasuk ke dalam hati dan memabukkan.
Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan berteriak semuanya salah. Mata delusi terbuka, dan aura yang kuat meledak keluar, langsung menghancurkan semua ibel dan monster di dunia. Ah! Para penari itu menjerit dan terbang menjauh, lalu berubah menjadi roh-roh jahat yang mengerikan, sambil meraung tajam. Wanita yang sangat cantik itu berubah menjadi kerangka merah. Istana yang awalnya megah berubah menjadi neraka dalam sekejap. Hantu-hantu jahat yang ganas itu berteriak bersama dan menerkamnya, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik Ye Xuan. Ye Xuan mengangkat tangan kanannya, memusatkan niat pedangnya pada pedang kunpeng, dan melakukan teknik pedang surgawi. Pedang kunpeng melesat keluar, terbang dalam lingkaran, dan semua roh jahat yang mengerikan runtuh dan menghilang. Titik. Niat pedang Kaisar Dewa menghancurkan semua roh, setan, dan monster. Setelah membasmi semua roh jahat yang ganas, aula itu kembali ke wujud aslinya, aula yang bobrok. Dan tengkorak berwarna merah jambu itu berubah kembali menjadi seorang wanita. Ye Xuan mengerutkan kening, waspada terhadap wanita itu, siap mengambil tindakan kapan saja. Selamat, Tuan, karena telah lulus ujian alam rahasia tingkat ketiga. Wanita itu membungkuk dan berkata dengan hormat. Bagaimana aku tahu kalau ini bukan ujian baru? Ye Xuan tetap waspada. Jangan khawatir, Tuan. Aku adalah roh pagoda. Aku di sini atas perintah guruku untuk menguji murid-murid Sekte Tianjian. Sekarang setelah Anda lulus ujian, Anda dapat naik ke tingkat berikutnya dari alam rahasia, kata wanita itu. Semangat pagoda. Mungkinkah pagoda ini adalah harta karun? Ya, aku adalah roh. Wajah yang kau lihat adalah wajah orang yang sedang kau pikirkan. Wanita itu menjawab dengan penuh hormat. Tidak, saya tidak mengenali wajah yang Anda tunjukkan sekarang. Bukan begitu. Wujud yang kuwujudkan adalah wujud orang yang ada dalam pikiranmu, tetapi bukan wujud orang tertentu. Bisa jadi wujud banyak orang yang digabung menjadi satu, dan tidak terbatas pada wanita saja, bahkan termasuk dirimu. Wanita itu menjelaskan. Ye Xuan mengerti begitu dia mendengarnya. Pantas saja aku selalu merasa wajah ini begitu baik dan familiar. Bagaimana dengan hadiah untuk alam rahasia tingkat ketiga? Tanya Ye Xuan. Kau adalah orang pertama yang lulus ujian tingkat ketiga alam rahasia. Aku di sini untuk memberimu hadiah. Apa itu? Seperangkat seni bela diri tingkat semi-suci, atau inisiasi energi spiritual dari pagoda, dapat membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda satu tingkat, tetapi tingkat tertinggi hanyalah tingkat ke-9 dari alam bela diri spiritual. Jika kultivasi Anda telah mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri spiritual, saya tidak akan muncul untuk menanyakan hadiah apa yang Anda inginkan. Seni bela diri tingkat semi-santo, atau inisiasi spiritual dari pagoda. Bagaimana cara memilih? Apakah ada kerugian menerima inisiasi energi spiritual dari pagoda? Ye Xuan memutuskan untuk mencari tahu terlebih dahulu apa itu inisiasi energi spiritual sebelum membuat pilihan. Tidak ada kerugiannya, malah ada manfaatnya. Jawab roh senjata itu. Kultivasi adalah kekuatan yang keras. Jika Anda ingin melampaui Jun Tianwen, Anda harus meningkatkan kultivasi Anda secepat mungkin. Kalau begitu, pilihlah inisiasi energi spiritual pagoda. Ye Xuan segera menentukan pilihannya. Kalau begitu aku harap kau bisa melewati alam rahasia di belakang. Setelah roh senjata itu mengatakan ini, ia berbalik dan menghilang. Segera setelah itu, sinar cahaya menyala di aula dan secara bertahap berkumpul di atas kepala. Ye Xuan tahu bahwa ini pasti infus energi spiritual dari pagoda, jadi dia segera menenangkan pikirannya, menutup matanya, dan menyambut infus energi spiritual itu. Cahaya berkumpul di udara membentuk formasi pola cahaya kuno, dan aliran energi spiritual perlahan mengalir keluar dari formasi dan mengalir ke tubuh Ye Xuan. Ye Xuan merasakan energi spiritual memasuki tubuhnya, mirip dengan perasaan menyerap energi spiritual saat berlatih di aula mata air suci. Akan tetapi, energi spiritual yang dilepaskan pagoda jauh lebih murni daripada energi yang dikeluarkan aula mata air suci. Energi spiritual mengalir melalui meridian dan akhirnya berkumpul di dantian. Ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan energi spiritual murni ini untuk berubah menjadi esensi sejati dan membentuk pusaran esensi sejati. Segera setelah itu, aliran energi sejati tingkat tinggi terbentuk di pusaran dan melesat keluar, mendorong tingkat kultivasi naik selangkah demi selangkah ke tingkat ke-9 alam bela diri spiritual. Setelah infus energi spiritual selesai, Ye Xuan membuka matanya, mengepalkan tinjunya, dan jelas merasakan bahwa kekuatan dan energi sejatinya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Terlebih lagi, setelah menerima energi spiritual dari pagoda, Ye Xuan merasakan lautan ki di dantiannya telah mengembang 2 kali lipat. Mungkinkah ini manfaat dari apa yang disebut hadiah menara pagoda? Setelah mencapai tingkat ke-9 alam bela diri spiritual, jika seseorang ingin memengaruhi cermin sekte bela diri, seseorang perlu membuka laut ki dantian untuk menampung sejumlah besar esensi sejati dari cermin sekte bela diri.
Semakin lebar lautan Kidantian yang dibuka, semakin besar jumlah total energi sejati yang akan dimiliki seseorang setelah mencapai penguasaan seni bela diri. Energi spiritual dari pagoda itu sebenarnya memperluas laut Kidantian hingga 2 kali lipat. Kemudian, ketika tiba saatnya untuk menghantam cermin Wuzong untuk membuka laut Kidantian, itu pasti akan lebih lancar. Ye Xuan sangat puas dengan hadiah ini. Untungnya, dia berada di level ke-8 alam bela diri spiritual dan lulus ujian alam rahasia level ketiga. Jika dia berada di level ke-9 alam bela diri spiritual, dia tidak punya pilihan sama sekali. Setelah infus energi spiritual selesai, sebuah susunan teleportasi muncul di tanah, yang seharusnya merupakan teleportasi ke alam rahasia tingkat keempat. Aku tidak tahu apa yang akan diuji di alam rahasia tingkat selanjutnya. Pada 3 tingkat pertama alam rahasia, tampaknya tidak ada monster yang kuat, tetapi tidak mudah untuk melewatinya. Tingkat pertama alam rahasia melenyapkan sepertiga pengikut dalam, dan tingkat kedua mungkin melenyapkan setengahnya. Ujian nafsu tingkat ketiga mungkin bahkan lebih sulit untuk dilewati. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan tersisa ketika kita mencapai tingkat keempat dari alam rahasia. Ye Xuan melangkah ke dalam susunan teleportasi, pemandangan di sekitarnya perlahan berubah, dan dia muncul di lorong seperti api penyucian. Suhu sekitar tiba-tiba naik. Ye Xuan menoleh ke belakang dan melihat api menyala berpasangan dan bertiga di dinding. Jalannya lurus sampai akhir 100 meter di mana ada percabangan jalan. Tidak ada orang lain di sekitar, dan tidak ada makhluk hidup pula. Ye Xuan berjalan maju di sepanjang lorong, dan ketika dia mencapai ujung lorong, ada 2 jalan bercabang di kiri dan kanan. Kedua jalan bercabang ini juga merupakan lintasan lurus dengan panjang yang berbeda, dan ujungnya dapat dilihat sekilas, dan ada jalan bercabang yang sama di ujungnya. Gabungan semua bagian ini bagaikan sebuah labirin. Tingkat keempat dari alam rahasia pagoda sebenarnya adalah labirin api penyucian. Setelah mengetahui bahwa ini adalah labirin, Ye Xuan langsung memikirkan trik untuk berjalan melalui labirin, yaitu berjalan di sepanjang dinding. Tidak peduli seberapa jauh ia melangkah, ia akhirnya akan menemukan jalan keluar. Ye Xuan menghunus pedang kunpeng, menggambar tanda di dinding, lalu berjalan menuju percabangan jalan di sebelah kanan. Terus ikuti tembok sebelah kanan, tinggalkan tanda di tembok setiap kali Anda berbelok. Setelah melewati lebih dari selusin tikungan, Ye Xuan menyadari ada sesuatu yang salah. Meski saya tidak menemukan jejak apapun yang saya tinggalkan di sepanjang jalan, beberapa jalan terasa sangat familiar, seolah-olah saya pernah melewatinya sebelumnya, dan lebih dari sekali. Tetapi tidak ada bekas yang kutinggalkan pada dinding ini, jadi secara teori aku seharusnya tidak berjalan ke sana. Terlebih lagi, setiap jalan di labirin ini sangat mirip, yang mungkin saja hanya ilusi. Ye Xuan berdiri di sana dan berpikir sejenak, lalu meninggalkan tanda yang berbeda di dinding dengan pedangnya, lalu berbalik dan berjalan kembali. Ye Xuan tadinya berjalan di sepanjang tembok sebelah kanan, tetapi ketika dia berbalik dan berjalan kembali, dia malah berjalan di sepanjang tembok sebelah kiri. Saya berjalan melewati percabangan jalan dan melihat tanda yang saya tinggalkan pada dinding. Ditandai dengan baik, tidak ada masalah. Terus berjalan kembali dan penanda kedua juga masih utuh. Ye Xuan memikirkannya dan memutuskan untuk berjalan kembali sedikit lebih jauh. Akhirnya, di tempat di mana tanda ketiga seharusnya berada, tidak ada tanda yang ditemukan. Ye Xuan mengingatnya dengan sangat jelas. Dia meninggalkan jejak di dinding di setiap sudut tanpa ada yang terlewat. Namun sekarang penanda ketiga hilang. Seseorang menghancurkan tandanya. Mustahil. Tanda-tanda itu diukir dengan pedang, dan siapapun yang mencoba menghancurkannya pasti akan meninggalkan lubang dan benjolan pada dinding. Ye Xuan berpikir sejenak dan segera berlari kembali ke tanda kedua yang telah diperiksanya sebelumnya. Tandanya masih ada dan tampak baik-baik saja. Ye Xuan melipat tangannya, berdiri di depan tanda itu, dan menatapnya. Tidak butuh waktu lama sebelum tanda itu berubah, berangsur-angsur memudar lalu menghilang, dan dinding kembali menjadi datar. Ternyata tembok itu akan pulih. Dan itu dipulihkan sesuai dengan waktunya. Ye Xuan mencubit dagunya dan berpikir, bergumam pada dirinya sendiri waktu pemulihannya sekitar 1/4 jam. Dalam kasus tersebut, tanda tersebut hanya dapat disimpan selama 1/4 jam. Setelah waktu tersebut, Anda tidak akan tahu apakah Anda telah menempuh rute yang sama 2 kali. Meskipun 1/4 jam adalah waktu yang singkat, jika Anda menggunakan teknik Stepping Divine Movement, Anda sebenarnya dapat menempuh jarak yang jauh dalam waktu 1/4 jam. Kemudian luangkan waktu 1/4 jam untuk memastikan apakah Anda berjalan di rute yang sama 2 kali. Ye Xuan membuat keputusan, meningkatkan energi sejatinya dan melakukan keajaiban menginjak kehampaan, bergegas keluar, memegang pedang kunpeng di tangannya, dan juga meninggalkan bekas di dinding di setiap kesempatan. Namun, kali ini tanda yang ditinggalkan tidak begitu rinci.
Itu hanya goresan cepat di dinding saat benda itu terbang melewatinya. Begitu saja, dia terbang menembus labirin bagaikan embusan angin, meninggalkan bekas pedang pada dinding setiap kali dia berbelok. Mereka melaju dengan kecepatan kilat, melewati lebih dari selusin tikungan dalam sekejap mata. Kecepatannya begitu cepat sehingga orang hanya bisa melihat sekilas sosok manusia dengan mata terbuka dan kemudian tidak ada yang bisa dilihat. Bergegas melewati satu percabangan jalan demi percabangan lainnya, Ye Xuan diam-diam menghitung jumlah belokan dalam benaknya. 127, 128. Setengah seperempat jam berlalu, dan masih tidak ada bekas pedang yang ditemukan di dinding. 238, 239. Ye Xuan terus mempercepat lajunya, melewati lebih dari 230 persimpangan jalan. Waktu berangsur-angsur mendekati seperempat jam. Jika bekas pedang di dinding tidak dapat ditemukan dalam waktu seperempat jam, mustahil untuk memastikan apakah jalan yang mereka lalui sama dengan yang sebelumnya. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam, melepaskan roh pedangnya, dan melakukan level kedua gerakan ilahi melangkah ke kosongan. Roh pedang membentuk medan gaya berbentuk pedang di depannya, menerobos udara, dan kecepatannya melonjak lagi, mencapai titik kritis pertama di alam Jiushu. Setelah kecepatan mencapai titik kritis pertama di alam Jiushu, medan gaya berbentuk pedang menyentuh penghalang kehampaan, bergesekan dengan penghalang kehampaan, dan menghasilkan pita cahaya ungu tua. Ye Xuan terbang melalui lorong seperti kilat dan tidak melihat bekas pedang di dinding, tetapi dia melihat situasi yang tidak terduga. Rakyat, orang kedua yang muncul di labirin api penyucian ini adalah Lian. Lian juga berlari liar menggunakan keterampilan kelincahannya dan keduanya saling berpapasan. Ya dewa, secepat itu, Lian terkejut dengan kecepatan Ye Xuan, dan rambutnya hampir terpotong oleh pusaran angin di kehampaan yang diciptakan oleh gerakan ilahi Stepping Void. Dia berhenti dan menoleh ke belakang untuk melihat lagi, tetapi Ye Xuan telah menghilang di ujung lorong. Ye Xuan sedang menguji apakah dia hanya berputar-putar, jadi ketika dia melihat Lian, dia tidak berhenti dan terus berlari ke depan. Lian menoleh ke arah datangnya Ye Xuan dan bergumam, dia berlari sangat cepat, apakah dia dikejar monster? Dia memikirkannya dan merasa mungkin lebih baik bagi mereka berdua untuk berjalan melalui labirin bersama, jadi dia berbalik dan mengejar ke arah Ye Xuan. Namun dalam sekejap mata, Ye Xuan telah menghilang. Dia mengejarnya setelah 2 putaran dan tidak tahu ke arah mana harus mengejarnya. Dia menoleh ke kiri dan kanan, lalu tiba-tiba matanya berbinar ketika melihat bekas pedang di dinding. Hei, ada bekas yang tertinggal, itu pasti milikku. Sambil berkata demikian, dia mengikuti bekas pedang itu. 283, 284. Ketika Ye Xuan menghitung sampai 284 putaran, dia langsung berhenti karena bekas pedang muncul di dinding. Ini masalah. Selama seperempat jam itu, saya malah berputar-putar saja. 284 putaran, akhirnya kembali ke titik awal. Labirin ini sangat besar. Kalau tiap-tiap saluran dihitung panjangnya 100 meter, maka jumlah salurannya ada 284 saluran, yang berarti panjangnya hampir 28 km jalan. Diperlukan 28 km untuk mengelilinginya sekali. Labirin ini sangat besar. Tepat saat Ye Xuan selesai menghitung jarak lingkaran ini, Lian datang berlari. Hehehe, kamu juga sudah melewati alam rahasia tingkat ketiga. Katakan padaku, apa yang kamu lihat di alam rahasia tingkat ketiga? Tanya Lian sambil menyeringai. Apapun yang kamu lihat, aku juga melihat hal yang sama. Ye Xuan masih memikirkan masalah itu dan tidak sempat memperhatikannya, jadi dia hanya menjawab dengan santai. Kau meninggalkan bekas pedang di dinding hanya agar aku bisa mengejarmu, kan? Katakan padaku, mengapa kau berlari begitu cepat? Lian memainkan poninya. Kau terlalu banyak berpikir. Bekas pedang di dinding hanya mengonfirmasi dugaanku. Kata Ye Xuan. Tebak. Tebakan apa? Lian langsung penasaran. Ingin tahu? Ya, Lian langsung mengangguk. Pergilah jika kau mau. Ye Xuan berbalik dan berjalan pergi, sambil memikirkan cara untuk keluar dari labirin itu. Hei, kau tidak bisa melakukan ini. Kau membangkitkan rasa ingin tahuku tetapi tidak memberitahuku jawabannya. Ini tidak adil. Lian mengikuti dan berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Diam saja. Kalau tidak, kau tidak akan bisa keluar dari labirin ini seumur hidupmu, kata Ye Xuan dengan serius. Katakan padaku apa yang kau temukan, dan aku akan diam. Lian berjanji. Kau ingin tahu mengapa aku meninggalkan bekas pedang di dinding, iya. Lian langsung mengangguk. Kalau begitu aku akan bertanya dulu, apakah kamu menyadari kalau tanda-tanda di dinding itu akan hilang? Ye Xuan bertanya lebih dulu tanpa menjawab. Tentu saja, bagaimana mungkin orang secerdas saya tidak menyadari hal ini? Kata Lian dengan percaya diri. Kalau begitu, kamu sudah lama berkelana di labirin ini, kan? Kata Ye Xuan sambil tersenyum.
Tidak butuh waktu lama, mungkin hanya 3-5 jam. Kenapa kamu bertanya sekarang? Cepat katakan padaku, apa yang kamu temukan? Jawab Lian sambil menggaruk kepalanya. Ye Xuan tidak bertele-tele dan berkata langsung aku meninggalkan bekas pedang di dinding hanya untuk melihat apakah aku hanya berputar-putar. Apa hasilnya? Awalnya saya ingin melakukan ini, tetapi setelah berlari cukup lama, saya tidak melihat jejak yang saya tinggalkan, jadi saya pikir saya tidak akan berputar-putar. Kata Lian. Tidak, kita hanya berputar-putar. Tidak mungkin. Aku sudah berjalan selama beberapa jam dan belum melihat jejak yang kutinggalkan. Lian menatap dengan tidak percaya. Butuh waktu 1/4 jam untuk melewati 284 persimpangan jalan, dan kemudian aku melihat bekas pedang yang kutinggalkan, jadi aku yakin kita akan berputar-putar. Dan lingkaran ini memiliki 284 belokan, dengan total panjang lebih dari 50 mil. Jadi, tahukah kau seberapa besar labirin ini? Ye Xuan menatapnya sambil tersenyum. Ketika Lian mendengar jawaban ini, matanya langsung terbelalak satu lingkaran lebih dari 50 mil. Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Jadi, jika Anda tidak menemukan metode yang tepat, tidak mengherankan jika Anda mandek selama 10 atau 8 tahun. Bukankah kamu ahli dalam memecahkan mekanisme? Cepat cari solusinya. Ye Xuan mencubit dagunya dan mulai berpikir tentang cara memecahkan labirin itu. Lian menatap Ye Xuan beberapa kali, mengerutkan kening dan berkata mengapa aku merasa kamu sedikit berbeda. Setelah mengamati sejenak, dia tiba-tiba membuka mulutnya karena terkejut dan berkata, kultivasimu telah meningkat. Kultivasimu benar-benar telah meningkat ke tingkat ke-9 alam bela diri spiritual. Kamu benar-benar berhasil menembus alam di alam rahasia Futu, bagaimana caranya? Ye Xuan mengabaikannya dan dengan hati-hati mengingat 284 lorong yang baru saja dilewatinya, mencoba menemukan pola labirin. Waktu aku lewat lorong-lorong itu tadi, aku cuma melirik sekilas dengan kecepatan tinggi, sehingga aku hampir tidak bisa melihat dengan jelas penampakan lorong-lorong itu. Namun, di beberapa lokasi tersebut terdapat patung-patung batu. Jika dipikir-pikir kembali, keberadaan patung-patung batu ini seharusnya memiliki makna. Titik. Ye Xuan segera berbalik untuk mencari patung batu itu. Setelah berbelok lebih dari 10 sudut, dia sampai di sebuah patung batu. Hei! Ada patung batu di sini. Ini, patung batu singa ibel berapi. Lian mengikutinya, mengamati lebih dekat, dan mengenali patung batu itu sebagai singa ibel berapi. Ye Xuan berjalan mengelilingi patung batu itu dan mengingat patung-patung batu yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tampaknya semuanya adalah singa ibel yang menyala-nyala, dan jumlahnya ada 7. Patung batu singa yang menyala itu sangat jelas terlihat, tetapi ada sesuatu yang hilang. Yang hilang adalah nyala api. Nyala api singa yang menyala tidak terukir pada patung batu tersebut, sehingga patung tersebut terlihat agak aneh. Ye Xuan berpikir sejenak, lalu membalikkan telapak tangannya, lalu bola api hitam menyala di telapak tangannya, membakar patung batu itu. Ketika patung batu itu menyentuh api, api itu langsung meledak dan membuat seluruh patung tampak lebih hidup. Patung batu ini benar-benar bisa dinyalakan. Lian berkata dengan takjub. Aku ingin tahu berapa lama api ini bisa menyala, kata Ye Xuan sambil berpikir. Apakah penting berapa lama ia bisa terbakar? Lian bertanya dengan ragu. Saya baru saja berjalan-jalan dan melihat 7 patung batu seperti itu. Saya pikir solusi untuk labirin itu seharusnya ada pada 7 patung batu ini. Maksudmu membakar ke-7 patung itu? Ya, mari kita bertindak bersama. Kau ke kiri dan aku ke kanan, dan kita akan membakar semua patung batu di sepanjang jalan. Ye Xuan menunjuk ke persimpangan jalan di sebelah kiri, memberi isyarat kepadanya untuk pergi ke arah itu. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat dan dapat menyalakan lebih banyak patung batu, kata Lian sambil berlari ke persimpangan kiri. Ye Xuan berlari ke persimpangan jalan sebelah kanan, menggunakan gerakan ilahinya untuk melaju secepat kilat. Ketika dia melihat patung batu singa ibel yang menyala-nyala, dia menembakkan bola api hitam untuk membakar patung itu. Setengah jam kemudian, keduanya bertemu di patung batu terakhir. Ye Xuan menggunakan api hitam untuk menyalakan patung batu itu. Saat ke-7 patung batu singa ibel yang menyala-nyala itu terbakar, tanah bergetar, dan guncangannya menjadi semakin hebat, seolah-olah suatu tempat di labirin itu telah runtuh. Lalu, raungan binatang buas terdengar dari kedalaman labirin. Mengaum, mungkinkah ini benar-benar seekor singa ibel yang menyala-nyala? Lian melihat ke arah datangnya auman binatang buas itu. Ayo kita pergi dan melihatnya. Ye Xuan segera berjalan menuju ke arah datangnya raungan binatang buas itu. Raungan binatang buas itu datang dari posisi tengah yang dijaga oleh 7 patung batu, dan raungan itu terus berlanjut, menjadi semakin ganas. Ye Xuan mempercepat langkahnya dan setelah melewati beberapa lorong, dia tiba di sarang bawah tanah yang luas.
Seekor singa raksasa sepanjang 10 kaki meraung marah dengan api yang berkobar di sekujur tubuhnya. Itu adalah singa ibel api. Pada saat ini, 3 murid dalam sedang mengepung singa setan api. Melihat Ye Xuan dan 2 orang lainnya muncul, ketiga murid dalam segera berteriak, "Jangan datang. Kami adalah orang pertama yang menemukan singa ibel yang menyala-nyala ini." Omong kosong. Jelas kita yang mengaktifkan mekanisme itu dan kemudian singa ibel yang menyala itu muncul. Lian segera melangkah maju dan berkata dengan tidak senang. Apa kau ingin menyerang kami dari belakang saat kami berhadapan dengan singa ibel berapi?" Ketiga murid dalam itu langsung mendengus. Singa ibel yang menyala-nyala ini seharusnya adalah monster yang menjaga alam rahasia tingkat keempat. Setelah mengalahkannya, kita bisa naik ke tingkat berikutnya. Bahkan, kita bisa bekerja sama. Ye Xuan menyarankan. Dengan kemampuanmu yang terbatas, kau pikir kau bisa bergabung dengan kami? Kurasa kau ingin berbagi hadiah dari alam rahasia tingkat keempat. Aku peringatkan kau, hadiah dari tingkat keempat adalah milik kami. Jika kau berani mendekat, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ketiga murid itu mengancam. Ye Xuan awalnya ingin bergabung untuk membasmi singa ibel api dan pergi ke alam rahasia tingkat berikutnya sesegera mungkin, tetapi ketiga orang ini memiliki sikap yang buruk, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Xuan membuka mata delusinya, melirik singa ibel berapi, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau bukan tandingan singa ibel berapi ini." Cek, orang yang memiliki kultivasi tertinggi di antara ketiganya mencibir, singa ibel api adalah monster seni bela diri spiritual tingkat 9. Aku bisa mengatasinya sendiri. Lihat saja. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berdiri di sana dan menonton. Ketiganya mulai mengepung singa ibel api. Mereka bekerja sama dengan baik dan menggunakan beberapa jurus pembasmi berturut-turut. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Singa ibel yang menyala-nyala itu dipukul oleh ketiga orang itu bersamaan. Karena kesakitan, ia meraung marah dan memuntahkan kolom api yang menyala-nyala yang menyapu. Ketiganya berkumpul bersama secara diam-diam, dan salah satu dari mereka melepaskan harta pertahanan untuk menahan pilar api. Wah, pilar api itu menghantam harta pertahanan dan menghancurkannya seketika. Ketiga lelaki itu berteriak dan terbang keluar, tubuh mereka terbakar. Mereka berteriak dan berguling-guling di tanah dalam kepanikan sebelum api berhasil dipadamkan. Melihat penampilan menyedihkan dari ketiga orang itu, Ye Xuan berkata dengan tenang, "Sudah kubilang, kalian bukan tandingan singa ibel yang menyala-nyala ini. Bagaimana ini mungkin? Singa ibel api jelas merupakan monster seni bela diri spiritual tingkat 9. Tidak mungkin kita bisa kalah." Ketiganya sangat bingung. Karena ini bukan singa ibel api biasa, tetapi Raja Singa Ibel Api, Raja Binatang yang dijaga oleh 7 singa ibel api. Kekuatannya setidaknya setara dengan seorang master bela diri setengah langkah. Kata Ye Xuan. Mereka bertiga pun mundur jauh dalam kepanikan, dan baru menghela napas lega ketika menoleh ke belakang dan melihat Raja Singa Ibel Api belum menyusul mereka. "Apa yang harus kamu banggakan? Kami tidak bisa mengalahkan kami, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami?" Ketiganya mendengus dingin. "Lihat dengan jelas. Aku hanya mengatakan akan bergabung denganmu karena kita berasal dari sekte yang sama, dan aku hanya ingin membawamu menjelajahi alam rahasia bersama. Aku ingin membasmi Raja Singa Ibel Api, dan aku sama sekali tidak membutuhkan bantuanmu." Ye Xuan mengangkat tangan kanannya seraya berbicara, mengaktifkan kekuatan tempur tingkat ke-6, mengaktifkan teknik pedang surgawi, dan berteriak dengan suara yang dalam teknik pedang surgawi pembasmi naga. Pedang kunpeng melesat dan menebas dari langit. Energi pedang setinggi 100 kaki itu langsung menembus Raja Singa Ibel Api. Raja Singa Ibel Api melolong dan perlahan jatuh ke tanah. Dibasmi dengan satu pedang, tanpa ketegangan. Ketika mereka bertiga melihat ini, mata mereka terbelalak, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Raja Singa Ibel Api jatuh ke tanah dengan suara keras, menyebabkan tanah bergetar. Lian mengedipkan matanya, mulutnya berkedut saat berkata, "Hanya satu pedang, apakah sekuat itu?" Membasmi Raja Singa Ibel Api dengan satu pedang berada di luar dugaan semua orang yang hadir. Ye Xuan mengangkat tangannya untuk memanggil kembali pedang kunpeng, melangkah ke dalam kehampaan dan datang di depan Raja Singa Ibel Api. Dia menggunakan teknik jiwa kaisar untuk melahap jiwa binatang buas, memurnikannya menjadi esensi dan mengintegrasikannya ke dalam jiwa bela diri elang guntur badai. Pola cahaya jiwa bela diri elang petir badai meningkat pesat, dan segera menembus batas level pertama tingkat bumi, memasuki kota dan menjadi jiwa bela diri tingkat kedua tingkat bumi. Bulu-bulunya tumbuh lebih panjang dan lebih megah, dan kemampuan jiwa bela diri juga meningkat secara signifikan. Tubuh Raja Singa Ibel Api perlahan menghilang, memperlihatkan gerbang batu yang dijaganya, yang merupakan pintu masuk ke tingkat berikutnya dari alam rahasia. Ye Xuan melangkah masuk ke pintu, melewati susunan teleportasi,
Pemandangan di sekelilingnya pun berubah, dan dia pun tiba di sebuah aula yang luas dan terang. Aula itu dikelilingi oleh pintu-pintu batu yang tinggi dan tertutup rapat, dan pola senjata terukir tepat di atas setiap pintu. Ada lebih dari 10 jenis senjata, termasuk pedang, tombak, tombak panjang, kapak, kait dan garpu. Ini seharusnya menjadi wilayah rahasia di lantai 5 pagoda. Titik titik titik. Titik titik titik. Yesuan adalah orang pertama yang tiba di alam rahasia tingkat kelima. Dia berjalan-jalan dan melihat-lihat terlebih dahulu. Pintu-pintu batu tinggi yang mengelilingi aula itu tertutup rapat, dan tidak ada formasi untuk membukanya. Tidak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan untuk membukanya. Pada saat yang sama, tidak lama setelah Raja Singa Ibel Api dikalahkan, kobaran api berkobar di labirin tingkat keempat. Api menyebar ke seluruh labirin, seolah-olah melahap seluruh labirin. Puluhan murid yang tengah mencari jalan keluar dari labirin tersebut menjadi sangat ketakutan saat melihat datangnya api sehingga mereka berbalik dan berlari, terdorong oleh api yang menerobos labirin tersebut. Beberapa yang kurang beruntung menemui jalan buntu, diserang api dari kedua sisi, terbakar, dan akhirnya diteleportasi keluar dari alam rahasia oleh pagoda. Pada akhirnya, hanya selusin murid dalam yang cukup kuat yang lulus ujian api dan menemukan pintu masuk ke tingkat kelima alam rahasia. Tak lama kemudian, satu demi satu orang memasuki tingkat kelima alam rahasia itu. Orang kedua yang muncul adalah Lian, diikuti oleh ketiga murid yang dipukuli habis-habisan oleh Raja Singa Ibel Api. Setelah itu, lebih dari selusin orang muncul di aula rahasia di lantai 5. Mereka semua adalah para jenius sekte dalam yang kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari alam bela diri spiritual. Setelah labirin itu dilalap api, jalan menuju alam rahasia tingkat kelima tertutup sepenuhnya, dan semua pengikut yang gagal memasuki alam rahasia tingkat kelima tersingkir. Setelah pintu masuk ditutup, cahaya keemasan muncul di tengah aula di lantai 5, dan sesosok tubuh muncul dalam cahaya keemasan itu. Selamat datang di tingkat kelima alam rahasia pagoda. Nama saya adalah Master Seni Bela Diri Yin Wu. Begitu suara ini keluar, langsung menarik perhatian semua orang. Seorang murid sekte dalam berkata dengan bangga, "Kau adalah penjaga gerbang lantai 5, kan? Berhentilah membuang-buang waktu dan beritahu aku apa ujiannya. Jangan cemas, nikmatilah pemandangan alam rahasia tingkat kelima, karena tidak lama lagi sebagian besar dari kalian akan berhenti di sini." Yin Wu tampak terbuat dari cahaya keemasan, dan suaranya sangat halus. "Berhenti bicara omong kosong. Aku hanya ingin tahu apa hadiah untuk lantai kelima. Anda akan mengetahuinya secara alami setelah Anda melewati level tersebut." Yin Wu membuka lengannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk melihat ke 18 ruang batu di sekelilingnya. Ia menjelaskan, "Apakah kalian melihat 18 ruang batu di belakang kalian? Pola senjata di atas pintu batu melambangkan ujian yang sesuai di ruang-ruang tersebut. Kalian hanya dapat melewatinya jika kalian menunjukkan seni bela diri terbaik kalian." Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, "Tetapi menunjukkannya tidak ada gunanya. Karena lantai kelima alam rahasia Futu secara bercanda disebut sebagai lantai pembantaian, biasanya kamu akan dimusnahkan di sini. Aku tidak percaya. Dengan tingkat kultivasiku, aku tidak bisa menembus level kelimamu." Yin Wu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kultivasi tidak ada gunanya di sini. Hanya seni bela diri yang diuji di sini. Tidak ada standar mutlak untuk ujian seni bela diri, tetapi jika kamu ingin lulus, menurutku kamu harus berlatih seni bela diri tingkat semi bijak hingga mencapai alam kesempurnaan sebelum kamu memiliki harapan. Berhenti bicara omong kosong. Beritahu aku bagaimana cara berkompetisi." Desak seseorang. "Pilih gerbang batu yang sesuai dengan seni bela diri yang kamu latih, dan gerbang batu akan terbuka secara otomatis. Setelah kamu masuk, klonku akan bertarung denganmu. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, jadi persaingannya akan sengit. Namun, ada satu hal yang bisa kamu syukuri, yaitu, kamu memiliki 3 kesempatan untuk menantang. Jika kamu benar-benar tidak bisa melewati seni bela diri tertentu, kamu dapat beralih ke yang lain." Setelah Yin Wu memperkenalkan aturannya, dia menghilang. Orang pertama yang lulus level akan mendapat hadiah, jadi semua orang bergegas menuju gerbang batu sesuai dengan seni bela diri yang telah mereka pelajari pada saat yang sama. Ada yang bergegas menuju ruang batu ilmu pedang, ada pula yang bergegas menuju ruang batu tinju. Di antara para pengikut sekte Tianjian, yang paling banyak berlatih ilmu pedang, sehingga hampir setengahnya bergegas ke ruang batu pertarungan pedang. Murid yang tercepat hendak berlari memasuki ruang batu ketika tiba-tiba seseorang memegang bahunya. Dia menoleh ke belakang dan melihat Pei Shaoling. Pei Shaoling mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum berbahaya, dan bertanya, "Kenapa, apakah kamu ingin merampokku?" "Akulah orang pertama yang sampai di pintu." Sang murid ingin membantah. Tatapan mata Pei Shaoling berubah dingin, momentumnya meledak, dan dia berteriak keluar. "Kalau tidak, tidak perlu master seni bela diri,
aku akan langsung mengirimmu keluar dari alam rahasia. Aura yang dipancarkan Pei Shaoling bahkan lebih kuat daripada saat dia pertama kali memasuki pagoda, sangat mengejutkan murid tersebut hingga dia segera mundur dan memberi ruang untuknya. Murid-murid dalam lainnya di dekatnya merasakan aura Pei Shaoling yang kuat dan tidak ingin berkonflik dengannya, jadi mereka semua minggir. Pada akhirnya, hanya satu orang yang tersisa berdiri di depan gerbang batu, dan itu adalah Ye Xuan. Ye Xuan berjalan lurus ke depan dan hendak melangkah ke ruang batu. Pei Shaoling melihat masih ada orang yang berani merebutnya, jadi dia segera mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka dan mendengus, "Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu, antrilah di belakang. Aku sarankan kau singkirkan tanganmu, kalau tidak konsekuensinya akan serius," kata Ye Xuan dingin. "Oh, ada apa? Kau merasa bahwa karena aku tidak memberimu pelajaran di alam rahasia tingkat pertama, kau ingin menebusnya sekarang?" Pei Shaoling tertawa menghina. "Jangan memasang wajah sombong seperti itu lagi. Aku tidak tahan. Jika kau berpura-pura lagi, aku akan mengirimmu keluar dari dunia rahasia," kata Ye Xuan dingin. Pei Shaoling tertawa terbahak-bahak, menggaruk telinganya dan berkata, "Apakah aku tidak salah dengar? Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau masih ingin mengirimku keluar dari alam rahasia. Tahukah kau berapa tingkat kultivasiku saat ini? Jika aku memberitahumu, aku akan membuatmu takut sampai kakimu lemas." Seorang murid sekte dalam di dekatnya segera bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Pei, aura Anda tampaknya lebih kuat daripada saat Anda pertama kali memasuki alam rahasia Futu. Apakah Anda berhasil menembusnya lagi?" Pei Shaoling mengangkat kepalanya dan tertawa haha. "Akulah yang terpilih, dan aku kebetulan mendapat kesempatan di labirin tingkat keempat. Aku menggunakan api ajaib untuk menyelesaikan pengembangan Laut Qi dan Tian, jadi sekarang aku adalah seorang ahli bela diri setengah langkah. Sedangkan untuk kalian yang berada di alam bela diri spiritual, mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa." Seorang ahli bela diri setengah langkah. Dia benar-benar menyelesaikan pengembangan Laut Qi dan Tiannya di alam rahasia Futu. Bukankah ini terlalu menakjubkan? Para murid di sekitarnya berkata dengan takjub. Pei Shaoling menatap Ye Xuan dengan ekspresi arogan dan mencibir, "Apakah kamu tahu keberadaan macam apa yang berdiri di depanmu sekarang? Keluar sekarang, belum terlambat. Sudah kubilang, kau sudah memprovokasiku 3 kali sejak kita memasuki dunia rahasia. Apa kau pikir seorang master seni bela diri setengah langkah benar-benar sekuat itu?" Ye Xuan menatapnya dan sama sekali tidak tertekan oleh aura kuat yang terpancar darinya. "Apa, kau ingin mencoba sendiri kekuatan seorang master bela diri setengah langkah? Aku bisa memuaskanmu." Tatapan mata Pei Shaoling berubah dingin, auranya meledak, dan dia siap untuk bertindak. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Lian awalnya berencana untuk memasuki ruang batu tinju untuk menantang musuh, tetapi ketika dia melihat konflik di sini, dia dengan cepat berlari dan berteriak, "Pei Shaoling, apa yang ingin kamu lakukan? Keluar, kalau tidak, aku akan berurusan denganmu juga." Pei Shaoling mendengus dingin. "Pei Shaoling, kita belum memutuskan pemenangnya, aku tidak takut padamu," kata Lian sambil mengepalkan tangan. "Memang benar sebelumnya tidak ada pemenang, tetapi sejak aku melangkah ke sekte bela diri setengah langkah, kau telah menjadi seekor semut di hadapanku." Pei Shaoling menatap Lian dengan tatapan dingin dan sama sekali tidak menganggap serius Lian. Lian mundur selangkah, menyikut Ye Xuan dengan sikunya, dan berbisik, "Mengapa kau mengganggunya? Orang ini telah membuka Laut Qi dan Tiannya dan memasuki alam seni bela diri setengah langkah. Aku bahkan tidak berani melawannya sekarang. Jika kau tidak berani melawan, pergilah dari sini. Jika kau, si idiot, tidak berdiri di hadapanku, aku pasti sudah mengusirnya dari alam rahasia sejak lama." Wajah Ye Xuan tampak tegas. Ia perlahan-lahan mengalirkan energi sejatinya, dan momentumnya terus meningkat. "Apa kau sudah gila? Tahukah kau betapa hebatnya seorang master bela diri setengah langkah?" Titik titik titik. Titik titik titik. Lian segera melompat dan berkata, "Meskipun perbedaan antara sekte bela diri setengah langkah dan alam bela diri spiritual tingkat ke-9 hanya setengah langkah, perbedaan setengah langkah ini setara dengan alam bela diri spiritual tingkat ketiga. Dalam hal kekuatan tempur, sekte bela diri setengah langkah dapat dianggap sebagai alam bela diri spiritual tingkat ke-9 dan 3 tingkat lebih tinggi, yaitu, kekuatan tempur alam bela diri spiritual tingkat ke-12, yang sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh alam bela diri spiritual tingkat ke-9. Meskipun dia berbicara dengan suara rendah, nadanya cukup bersemangat dan semua orang di dekatnya mendengarnya. Pei Shaoling tertawa terbahak-bahak. "Tahukah kau betapa hebatnya seorang pendekar setengah langkah? Bukankah dia sangat tangguh? Jika kau punya nyali, cobalah dan lihat apakah aku bisa meledakkanmu dengan satu pukulan. Kamu sudah berada di level 12 alam bela diri spiritual, dan kamu masih ingin pamer.
Kamu terlalu banyak berpikir. Ye Xuan mendengus dingin, dan esensi sejatinya, kesadaran ilahi, jiwa bela diri ganda, energi pedang, dan darah binatang kekaisaran, 5 tingkat kekuatan tempur diaktifkan sepenuhnya dan kekuatan tempurnya melonjak pesat. Saat kekuatan tempur meningkat, aura yang lebih mengerikan meletus, mengejutkan semua orang hingga mundur. Ye Xuan bergerak, tanpa menggunakan gerakan apapun, dia hanya mencengkeram leher Pei Shaoling dan mengangkatnya. Pei Shaoling terkejut dan langsung mengerahkan kekuatannya untuk melawan. Ye Xuan berteriak dengan suara yang dalam, dan roh bela diri Storm Thunder Eagle melepaskan kekuatan guntur dan kilat, yang berkumpul menjadi kilat yang dahsyat dan menghantam tubuh Pei Shaoling. Kilat yang mengamuk itu memenuhi tubuhnya dan sepenuhnya mengalahkan serangan baliknya. Aku tidak mengerti. Tidak apa-apa bagimu untuk berpura-pura setelah memasuki sekte bela diri setengah langkah. Tapi kau mulai berpura-pura sebelum Laut Qi dan Tianmu terbuka sepenuhnya. Untuk apa kau berpura-pura? Dengan kekuatan tempurmu yang menyedihkan di alam bela diri spiritual tingkat 12, apakah kau memenuhi syarat untuk berpura-pura di hadapanku? Ye Xuan mengerahkan sedikit tenaga dengan telapak tangannya dan menjepit tulang lehernya hingga retak. Kau, bagaimana mungkin? Pei Shaoling disambar petir yang dahsyat dan energi sejatinya tak terkendali. Di bawah tekanan kekuatan tempur Ye Xuan yang mengerikan, ia sama sekali tak mampu melawan dan raut wajahnya tampak terkejut. Murid-murid dalam di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Mereka sangat yakin bahwa Pei Shaoling sudah menjadi master bela diri setengah langkah, dan kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga dia pasti bisa membasmi seorang master alam bela diri spiritual dalam hitungan detik. Akan tetapi, sekarang sekte bela diri setengah langkah itu dicengkeram lehernya dan diangkat oleh seorang pendekar alam bela diri spiritual, tak dapat bergerak. Li Yan juga membelalakkan matanya karena terkejut. Dia telah melihat kemampuan Ye Xuan untuk memecahkan level alam rahasia sebelumnya, jadi dia berdiri untuk membantu menghentikan serangan Pei Shaoling. Sekarang dia sadar bahwa dia tidak menghalangi Pei Shaoling untuk orang lain, tetapi menghalangi orang lain untuk memberi pelajaran pada Pei Shaoling. Pei Shaoling ingin melawan, tetapi seluruh tubuhnya lumpuh dan dia tidak bisa mengerahkan tenaga. Dia berkata dengan enggan, saya jelas seorang ahli bela diri setengah langkah, bagaimana mungkin saya lebih lemah dari Anda? Lemah itu lemah, tidak ada yang tidak mungkin. Biar ku beritahu sesuatu. Ketika orang yang cakap pamer, itu hebat. Ketika orang yang tidak cakap pamer, itu bodoh. Kau adalah lambang orang yang pamer dan akhirnya menjadi bodoh. Jangan pamerkan tingkat master bela diri setengah langkahmu yang menyedihkan itu di masa depan. Di hadapanku, master bela diri setengah langkah hanyalah sampah yang akan meledak jika aku mencubitmu. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya dan menghancurkan Pei Shaoling dengan suara bang. Pei Shaoling berubah menjadi cahaya spiritual dan terbang keluar dari alam rahasia pagoda. Melihat ini, para pengikut batin di sekelilingnya mundur 3 langkah karena takut Ye Xuan akan menjadi gila dan menghancurkan mereka semua. Ye Xuan melihat sekelilingnya dan menyadari tidak ada seorang pun yang berani maju untuk memperjuangkan ruang batu ilmu pedang, maka ia pun berbalik dan masuk ke dalam ruang batu tersebut. Setelah melangkah ke dalam ruang batu teknik pedang, pintu batu perlahan jatuh dan menyegel ruang itu. Ruang batu itu sangat luas, dengan mural yang menggambarkan permainan pedang di dinding sekelilingnya. Di tengah ruang itu berdiri baju zirah dengan pedang di punggungnya. Setelah pintu batu tertutup, seberkas cahaya keemasan melesat ke baju besi itu dan mengembun menjadi seorang pria cahaya dalam baju besi itu. Baju zirah itu bergerak perlahan, itu adalah tiruan pedang dari jagoan bela diri Yin Wu. Saat dia melangkah ke dalam ruang batu, Ye Xuan merasakan sebuah formasi tak kasat mata menutupi sekelilingnya, memenjarakan energi sejati dan jiwa bela diri di dalam tubuhnya. Ye Xuan merasakan kekuatan formasi itu dan segera mengerti apa yang dimaksud master bela diri itu ketika dia mengatakan bahwa kultivasi tidak ada gunanya. Formasi di dalam ruang batu ini menghalangi semua esensi dan energi sejati sang pendekar, sehingga ia hanya dapat mengandalkan jurus-jurus bela diri untuk menantang jagoan bela diri tersebut. Jika kamu tidak dapat menyalurkan energi sejatimu, kultivasimu akan sia-sia. Tingkat kelima dari alam rahasia adalah tempat seni bela diri Anda diuji, dan Anda hanya dapat melewatinya dengan seni bela diri. Ujian alam rahasia dimulai, dan semua murid dalam memilih ruang batu untuk dimasuki dan mulai menantang klon master bela diri. Li Yan juga bergegas kembali ke ruang batu tinju dan masuk untuk menantang master seni bela diri. Dia menggunakan tinju naga bumi untuk melawan ahli bela diri, dan bertarung dengan penuh semangat. Pada awalnya, dia unggul, tetapi secara bertahap keterampilan tinju ahli bela diri menjadi semakin maju dan ganas. Setelah bertarung selama 20 gerakan, dia terlempar keluar dari ruang batu oleh sebuah pukulan dan jatuh ke aula. Ia khawatir orang lain akan melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti itu, jadi ia hendak bangun. Ketika ia mendongak,
Ia melihat orang-orang berjadewa dari 18 bilik batu satu demi satu, masing-masing lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Haha, melihat bahwa dia bukan satu-satunya yang kalah, dia langsung menjadi bersemangat. Dia menoleh dan melihat ke arah ruang batu teknik pedang, ingin melihat apakah Ye Xuan juga jatuh. Namun, tidak ada pergerakan dari pintu batu ruang batu teknik pedang. Aku bertahan selama 20 jurus. Aku ingin melihat berapa jurus yang bisa kau tahan. Jadi, dia menyilangkan lengannya dengan satu tangan dan mencubit dagunya dengan tangan lainnya, menunggu Ye Xuan dikalahkan oleh ahli bela diri itu. Setelah menunggu setengah seperempat jam, pintu batu tidak terbuka. Dia tidak akan dipukuli sampai mati di sana, kan? Dia terus menunggu, dan setelah seperempat jam, masih tidak ada gerakan dari pintu ruang batu teknik pedang. Itu cukup lama untuk beberapa ratus gerakan. Dia bahkan tidak bisa menggunakan energi sejatinya di ruang batu, jadi tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menggunakan kekuatan bertarungnya. Dia tidak mungkin bertahan selama itu. Dia tidak benar-benar terbasmi, bukan? Di luar pagoda, sekelompok tetua dan pengikut sekte Tianjian sedang menatap dinding kristal pagoda. Ada lebih dari 10 titik cahaya di dinding kristal, yang masing-masing mewakili seorang murid yang mencoba memasuki alam rahasia Futu. Ketinggian titik cahaya mewakili tingkat alam rahasia. Pada saat ini, dinding kristal menunjukkan bahwa ada 19 titik cahaya di tingkat kelima alam rahasia pagoda, dan titik cahaya di bawah tingkat kelima telah padam sepenuhnya. Hal ini dikarenakan labirin api pada tingkat keempat mengeluarkan api, sehingga semua pengikut yang gagal melewatinya keluar dari alam rahasia. Masih ada 19 orang lagi. Tampaknya situasi di alam rahasia Buddha kali ini tidak optimis. Jumlah orang berkurang satu orang dari sebelumnya. Seorang tetua sekte dalam mendesah. Aku penasaran apakah ada yang bisa melewati level kelima alam rahasia kali ini. Terakhir kali alam rahasia Futu dibuka, total 20 orang berhasil mencapai lantai 5, tetapi pada akhirnya, semuanya mati di lantai 5. Tingkat seni bela diri ini benar-benar terlalu sulit. Para murid keluar dari pagoda satu demi satu. Mereka adalah orang-orang yang tereliminasi dari labirin yang menyala-nyala. Setelah para pengikut itu keluar, mereka berkumpul di depan dinding kristal, ingin melihat berapa banyak orang yang tersisa di alam rahasia itu. Masih ada 19 orang lagi. Aku penasaran siapa yang bisa melewati level kelima. Titik. Saya pikir Pei Shaoling memiliki peluang terbaik untuk melewati level kelima. Saya pernah bertemu dengannya di labirin api yang membara, dan dia telah menyelesaikan pengembangan laut kidantiannya dan menjadi master seni bela diri setengah langkah. Dia menjadi ahli bela diri setengah langkah di alam rahasia. Tampaknya Pei Shaoling memiliki peluang bagus untuk melewati level ke-9 di alam rahasia Futu kali ini. Tidak mungkin Pei Shaoling bisa melewati lantai 9, tetapi mencapai sana seharusnya tidak menjadi masalah. Begitu dia selesai berbicara, salah satu dari 19 titik cahaya pada dinding kristal tiba-tiba meredup. Hei, ujian tingkat kelima belum dimulai, dan sebuah titik cahaya padam. Siapa yang keluar? Sementara semua orang berdiskusi, pintu pagoda terbuka lagi, dan seorang pria berwajah pucat keluar. Ketika semua orang melihat, mereka tercengang, karena orang yang keluar dari pagoda adalah Pei Shaoling. Ning Tairan, sesepuh sekte dalam Akademi Pedang Dao, segera melangkah maju, mengerutkan kening dan bertanya, tingkat kelima belum dimulai, mengapa kamu keluar? Wajah Pei Shaoling tampak sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur seorang murid yang baru berada di tingkat ke-8 alam bela diri spiritual ketika dia memasuki alam rahasia akan begitu mengerikan. Jika pagoda itu tidak mengirimnya keluar dari alam rahasia, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Sekarang, tangan dan kakinya masih sedikit mati rasa, yang merupakan akibat dari serangan petir. Semua orang hanya membicarakan Pei Shaoling, percaya bahwa di antara 19 orang, dialah yang memiliki harapan terbesar untuk melewati alam rahasia tingkat kelima. Tetapi sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, Pei Shaoling keluar dari alam rahasia. Apa yang terjadi? Kultivasimu jelas telah mencapai setengah langkah sekte bela diri, jadi bagaimana kau bisa keluar dari alam rahasia? Ning Tairan bertanya lagi. Pei Shaoling tidak punya muka untuk mengatakan bahwa dia telah diinjak oleh seorang murid tingkat 9 alam bela diri spiritual Akademi dan Dao dengan satu tangan, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap dinding kristal pagoda dengan kebencian, berharap melihat 18 titik cahaya yang tersisa semuanya padam. Selama tidak ada seorang pun yang dapat melewati alam rahasia tingkat kelima, dia tidak akan terlalu malu. Tentu saja, yang paling ingin dilihat Pei Shaoling adalah kegagalan Ye Xuan dalam melewati level tersebut, tetapi setiap titik cahaya di dinding kristal itu sama, dan tidak mungkin untuk membedakan siapa yang mana. Di alam rahasia pagoda lantai 5,
Ye Xuan menggunakan 9 pedang angin dan petir untuk melawan klon pedang milik ahli bela diri. Awalnya, dia hanya bisa bertahan beberapa gerakan, tetapi setelah 20 gerakan, tekanannya menjadi semakin besar. Keterampilan pedang sang master seni bela diri menjadi semakin ganas. 9 pedang angin dan petir yang digunakan Ye Xuan hanyalah teknik pedang tingkat Xuan yang lebih rendah, yang mana sangat sulit untuk disaingi dengan teknik pedang milik master bela diri. Ye Xuan hanya bisa menggunakan 2 keterampilan pedangnya pada saat kritis untuk menutupi sedikit kerugiannya. Akan tetapi, di dalam ruang batu pembuatan pedang, hakikat sejati, jiwa bela diri, energi pedang, dan kekuatan tempur lainnya tak dapat dikerahkan, dan kekuatan sejati dari keterampilan unik Dewa Pedang tak dapat dikerahkan sama sekali, dan seni pedang surgawi tak dapat digunakan sama sekali. Selama setahun sejak memasuki Sekte Tianjian, meskipun dia telah menguasai Tianjian Jue dan 2 keterampilan pedang, dia masih belum menemukan seperangkat teknik pedang yang cocok untuk latihan, dan masih menggunakan 9 pedang angin dan guntur. Untungnya, 9 pedang angin dan petir telah dilatih hingga tingkat luar biasa. Kalau tidak, ia tidak akan mampu menahan 10 jurus jagoan bela diri. Setelah Ye Xuan nyaris berhasil bertahan selama 25 gerakan, dia merasa bahwa keterampilan pedang yang diperagakan oleh master seni bela diri itu menjadi semakin sulit untuk dilawan. Jika ini terus berlanjut, mustahil untuk lulus ujian di alam rahasia ini. Apa yang harus dilakukan? Sambil berpikir, sang master bela diri mengangkat pedangnya dan menyerang lagi. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba melihat sekilas mural yang diukir di dinding ruang batu. Postur orang dalam lukisan itu hampir persis sama dengan postur sang ahli bela diri. Dengan kilasan inspirasi dalam benaknya, Ye Xuan segera melihat ke mural untuk mencari gerakan pedang yang melawan gerakan ini, dan segera menghunus pedangnya sesuai dengan gerakan pedang di mural tersebut. Dia menusukkan pedangnya, namun nyaris tak mampu mematahkan gerakan pedang sang pendekar bela diri. Wah, akan tetapi, karena gerakan pedang itu dilakukan dengan tergesa-gesa, gagal membalikkan keadaan, dan Ye Xuan terpaksa mundur setengah langkah. Sang jagoan bela diri terus menyerang dengan pedangnya tanpa henti. Saat Ye Xuan melihat jurus pedang sang pendekar bela diri, pandangannya segera menyapu ke seberang dinding, mencari jurus pedang yang sesuai, lalu menebasnya dengan pedangnya. Pedang ini sekali lagi mematahkan jurus pedang sang pendekar bela diri. Ye Xuan baru saja mematahkan gerakan pedang di mural satu persatu. Akan tetapi, seiring bertambahnya ronde pertarungan, kecepatan menghunus pedang sang pendekar pun menjadi semakin cepat. Setelah 80 gerakan, kecepatan menghunus pedang sang pendekar telah menjadi begitu cepat sehingga ia tidak sempat melihat gerakan pedang di dinding. Tidak hanya itu, setelah 80 jurus, jurus pedang sang pendekar mulai memperlihatkan berbagai perubahan. Setiap pedang memiliki puluhan atau bahkan ratusan variasi, dan perbedaan antara jurus pedang dan jurus yang terukir di dinding menjadi semakin besar, sehingga semakin sulit untuk dipecahkan. Jurus ke-81, sang jago bela diri menyerang dengan pukulan yang kuat. Ye Xuan tidak punya waktu untuk mencari cara mematahkan gerakan pedang di dinding, dan buru-buru mengangkat pedangnya untuk menghalangi. Wah, kedua pedang itu bertabrakan, dan Ye Xuan terpaksa mundur 3 langkah dan hampir kalah. Ini bukan solusi. Jurus pedang sang ahli bela diri akan menjadi semakin ganas dan bervariasi. Mustahil untuk melewati level hanya dengan melihat mural untuk menemukan cara memecahkannya. Apa yang harus dilakukan? Setiap gerakan pedang yang tergambar di dinding sangat indah, dan bila dipadukan bersama-sama, akan menjadi serangkaian teknik pedang yang bermutu sangat tinggi. Mungkin jika Anda ingin lulus level tersebut, Anda perlu menguasai keterampilan pedang di dinding. Ketika Ye Xuan menyadari hal ini, jantungnya mulai berdetak kencang. Dengan cara ini, alam rahasia tingkat kelima bukanlah suatu ujian sama sekali, tetapi merupakan tempat untuk mengajarkan para pengikutnya seni bela diri tingkat tinggi. Akan tetapi, jika Anda ingin lulus level tersebut, Anda perlu mempelajari teknik pedang ini dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja, tidak mungkin mengalahkan master bela diri dengan menggunakan teknik pedang di dinding untuk sementara waktu. Namun, guru bela diri memberikan metode nyata untuk melewati level tersebut sebelum tantangan dimulai. 3 peluang tantangan. Benar saja, master seni bela diri Yin Wu pernah berkata sebelumnya bahwa ada total 3 peluang untuk menantang. Setelah mengetahui ini, Ye Xuan langsung memikirkan cara nyata untuk melewati level tersebut. Artinya, saat pertama kali masuk ke dalam ruang batu, hal terpenting yang harus dilakukan bukanlah beradu argumen dengan pendekar silat, melainkan memanfaatkan kesempatan ini untuk menuliskan semua jurus pedang yang terukir di dinding. Kemudian, keluarlah dari ruang batu, berlatihlah menggunakan pedang, dan tantanglah lagi setelah Anda menguasainya. Manfaatkan kesempatan tantangan pertama untuk menghafal teknik pedang, keluar dari ruang batu untuk berlatih teknik pedang sebelum menantang lagi. Ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permainan dalam situasi normal. Namun, Ye Xuan tidak berniat melakukannya.
Sebaliknya, dia mengambil langkah mundur dan membangkitkan naga ibel seluruh dunia di kekosongan di dantiannya. Naga ibel seluruh dunia membuka matanya dari kehampaan, dan Ye Xuan langsung menghilang dari tempat asalnya dan memasuki kehampaan abadi. Sang ahli bela diri tidak menunjukkan keterkejutan apapun saat mendapati lawannya tiba-tiba menghilang. Ia menyimpan pedangnya, berjalan kembali ke tengah ruang batu, berdiri diam, dan kembali ke keadaan tenangnya. Semangat bela diri dan teknik rahasia di dunia ini semuanya aneh dan ganjil, jadi tidak mengherankan jika sesekali melihat satu atau dua prajurit dengan kemampuan khusus muncul. Sebagai master bela diri yang menjaga tingkat kelima alam rahasia Futu, Yin Wu telah melihat banyak murid sekte Tianjian yang memiliki kemampuan khusus selama puluhan juta tahun terakhir. Oleh karena itu, bahkan jika dia mendapati Ye Xuan tiba-tiba menghilang, dia tidak terkejut sama sekali. Tentu saja, menggunakan kemampuan khusus ini sama saja dengan berbuat curang. Namun, di dunia di mana yang kuat dihormati, kekuatan adalah satu-satunya aturan, dan memiliki kemampuan untuk melanggar aturan juga merupakan perwujudan kekuatan. Faktanya, seiring berjalannya waktu, banyak orang kuat yang memiliki kemampuan cukup kuat untuk melanggar aturan. Misalnya, Raja Dewa Baitian di zaman kuno memiliki jiwa bela diri yang abadi dan dapat terlahir kembali dengan setetes darah. Seberapa mengerikankah dia? Kata curang tidak dapat menggambarkannya. Di dunia ini, ada juga keluarga Jun, keluarga kerajaan dari dinasti Zhou Agung. Darah dan fisik mereka adalah reinkarnasi dari janin purba. Mereka dapat mewarisi kultivasi leluhur mereka dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Mereka pasti akan menghasilkan orang-orang kuat yang tak tertandingi. Hanya ada segelintir orang di dunia ini yang darahnya lebih abnormal daripada keluarga Jun. Ye Xuan memasuki dunia hampa, membuka cermin hampa, duduk santai, dan mengamati teknik pedang di dinding ruang batu. Ukirlah dengan cermat setiap gerakan dan setiap bentuk dalam pikiranmu. Setelah menguasai semua gerakan pedang, Ye Xuan berdiri dan mulai berlatih, dan segera memasuki keadaan ekstasi. Kekuatan kekosongan abadi sekali lagi ditunjukkan. Dia membalikkan waktu dan mengulangi gerakan pedangnya, berlatih seni bela diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah setengah hari di dunia luar, Ye Xuan telah menguasai seluruh rangkaian keterampilan pedang. Begitu keterampilan pedang dilakukan, seluruh dunia hampa tiba-tiba dipenuhi dengan angin ilahi dan sangat kuat. Setelah menguasai ilmu pedang, Ye Xuan melangkah keluar dari gerbang kekosongan dan menghadapi master seni bela diri lagi. Di luar pagoda, semua orang di sekte Tianjian menatap dinding kristal, memperhatikan 18 titik cahaya di atasnya. Tiba-tiba, setitik cahaya meredup, pintu pagoda terbuka, dan seorang jenius sekte dalam berjalan keluar dengan putus asa. Satu orang lagi hilang. Sepertinya tidak ada harapan bagi alam rahasia Futu kali ini. Lantai kelima memang merupakan lantai pembantaian pamungkas. Sepertinya seluruh pasukan akan dimusnahkan lagi. Pei Shaoling menatap dinding kristal. Berbeda dengan yang lain yang mendesah dan mengerang, saat melihat seseorang tersingkir, ia bersorak dalam hati bagus. Singkirkan semuanya. Tepat saat dia tengah memikirkan hal itu, titik cahaya lain menghilang di dinding kristal. Orang lain keluar dari pagoda. Pei Shaoling bersorak keras dalam hatinya. Satu-satunya kekurangannya adalah orang yang tersingkir bukanlah Ye Xuan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, di antara 16 titik cahaya, satu di antaranya tiba-tiba bersinar terang, menerangi sebuah lingkaran. Ini, apakah ada yang sudah menyelesaikan levelnya? Semua orang menatap dinding kristal dengan gugup, mencoba melihatnya dengan jelas. Namun, titik cahaya yang mekar dengan cemerlang itu kembali ke keadaan tenangnya setelah selesai mekar, dan tetap berada di tingkat kelima alam rahasia tanpa bergerak. Apa yang terjadi? Cahaya tadi seharusnya berarti seseorang telah melewati level itu, mengapa belum ada yang memasuki level ke-6 dari alam rahasia? Apa yang terjadi? Tidak ada cahaya di alam rahasia ke-6. Para tetua sekte dalam saling berpandangan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pei Shaoling merasa gugup saat melihat titik-titik cahaya bersinar, tetapi saat melihat tidak ada titik cahaya yang muncul di alam rahasia tingkat ke-6, dia mencibir dalam hatinya. Dengan semua sampah ini di sana, kau ingin melewati alam rahasia tingkat kelima. Di tingkat kelima alam rahasia pagoda, di ruang batu ilmu pedang. Ye Xuan menggunakan keterampilan pedang yang baru diperolehnya, mengalahkan 400 variasi master seni bela diri dengan 500 variasi keterampilan pedang, dan menyelesaikan tantangan seni bela diri. Sang ahli bela diri menyingkirkan pedangnya dan mengangguk, sambil berkata, kamu telah melewati level itu. Masuklah ke susunan teleportasi di belakangku dan kamu dapat memasuki level berikutnya dari alam rahasia. Bagaimana dengan hadiah karena melewati level kelima alam rahasia? Tanya Ye Xuan. Bukankah kamu sudah mendapatkannya? Tanya sang guru bela diri kembali.
Ye Xuan tertegun, dan segera mengerti hadiah apa yang sedang dibicarakannya. Hadiah untuk level kelima dari alam rahasia adalah seni bela diri yang terukir di dinding. Karena Anda telah menguasainya, Anda secara alami akan mendapatkan hadiah. Ahli bela diri itu menambahkan teknik pedang ini disebut teknik pedang angin ilahi. Teknik ini memiliki total 36 gerakan dan 1296 variasi. Anda telah menguasai 500 variasi, dan teknik pedang Anda dapat dianggap sebagai teknik pedang tingkat semi-suci. Jika Anda dapat menguasai 1000 variasi, maka itu akan menjadi teknik pedang tingkat suci. Jadi begitulah adanya. Terima kasih, Master Yin. Ye Xuan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kalau begitu, mari kita masuk ke dalam susunan teleportasi ini dan menuju ke tingkat berikutnya dari alam rahasia, kata ahli bela diri itu sambil menunjuk ke susunan teleportasi. Ye Xuan tidak berjalan mendekat, tetapi bertanya sambil tersenyum, saya ingat Anda mengatakan sebelumnya bahwa setiap orang memiliki 3 kesempatan untuk menantang, bukan? Itu benar, tapi kamu sudah menyelesaikan levelnya, jadi tidak perlu lagi menantangnya. Tidak, aku ingin melanjutkan tantangan ini. Cahaya licik melintas di mata Ye Xuan. Sang guru bela diri tercengang. Apakah kamu ingin? Aturan tidak melarangku untuk melanjutkan tantangan, kan? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Sang guru bela diri tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia adalah roh pagoda dan hanya bertanggung jawab untuk menguji pencapaian bela diri para peserta di alam rahasia. Selama mereka tidak melanggar aturan, ia tidak akan mengganggu perilaku para peserta di alam rahasia. Jadi, Ye Xuan membuka pintu batu dan kembali ke aula rahasia. Lian melihat Ye Xuan keluar dari kamar batu dan berkata dengan heran, kamu sudah lama tinggal di sana, tapi kamu masih bisa keluar. Tentu saja kita bisa keluar jika kita memenangkan pertarungan, kata Ye Xuan dengan santai. Jangan sombong, oke, jurus yang digunakan oleh ahli bela diri lebih kuat dari sebelumnya. Hebat sekali kalau kamu bisa bertahan 20 jurus. Lagi pula, kalau menang, kamu seharusnya sudah masuk ke level berikutnya. Kenapa kamu masih di sini? Lian memutar matanya dan berkata. Ye Xuan tidak punya waktu untuk menjelaskan hal ini kepadanya. Dia menatapnya dan bertanya, berapa banyak lagi kesempatan yang kamu miliki untuk menantangku? 2 kali, ada apa? Tanya Lian penasaran. Apakah kamu ingin lulus level itu? Tanya Ye Xuan. Lian tercengang dan berkata, bukankah ini omong kosong? Siapa yang tidak ingin lulus level? Kalau begitu aku akan memberitahumu cara untuk melewati level itu, tapi apakah kamu bisa melewatinya tergantung pada apakah kamu memiliki bakat. Kata Ye Xuan. Lian setengah percaya dan setengah ragu apakah kamu benar-benar punya cara untuk melewati level itu. Ada seni bela diri yang terukir di dinding ruang batu. Gunakan kesempatan ini untuk menantang, masuk dan hafalkan seni bela diri di dinding, lalu keluar untuk berlatih, lalu masuk lagi untuk menantang setelah Anda menguasainya. Apakah Anda dapat menguasainya tergantung pada bakat Anda. Setelah mengatakan ini, Ye Xuan menepuk bahunya dan berjalan menuju ruang batu berikutnya. 320.